Halo semua, balik lagi di channel aku. Sebelumnya terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik videonya. Video kali ini aku mau ngebahas tentang caraku sukses VBAC. Dan aku juga akan share ke kalian tips yang aku lakukan gimana caranya supaya aku bisa sukses VBAC. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin apa itu VBAC. Kalian juga mungkin udah tahu ya, VBAC itu vaginal birth after cesarean atau melahirkan normal setelah sesar. Nah, jadi aku tuh sebelum sebelum memutuskan untuk VBAC, aku tuh mencari tahu dulu apa aja sih yang harus aku lakukan gitu kan untuk bisa melakukan VBAC. Jadi aku nggak ucuk-ucuk pengen gitu tapi nggak ngelakuin apa-apa. Aku tuh nyari informasi-informasi dari berbagai macam, dari YouTube lah, dari Instagram dan sebagainya. Jadi yang pertama itu atur jarak kehamilan minimal 18 bulan dari kelahiran sebelumnya atau sesar. Nah, ini aku terapin banget ya, dan bener aku lakukan banget. Nah, makanya dari jarak kehamilan yang pertama ke kedua itu udah lebih dari 18 bulan. Jadinya udah 2 tahunan lebih. Setelah itu aku memutuskan untuk program hamil lagi gitu. Itu aku bener-bener terapin ya, dan itu menurutku sih emang harus ya gitu, karena ini emang aku cari-cari tahu ini salah satu persyaratan yang wajib gitu kan. Nah, yang kedua itu hindari induksi persalinan. Nah, ini bener banget ya. Jadi pas aku hari H itu juga dokternya udah wanti-wanti ini nggak boleh ada yang namanya induksi gitu. Nah, makanya kenapa aku tuh dianjurin gimana caranya ngelakuin segala macam cara supaya emang ngalamin yang namanya kontraksi alami gitu. Jadi nggak dipaksa untuk kontraksi gitu. Nah, yang ketiga, percaya diri atau pede kalau kita mampu. Nah, ini tuh penting banget sih menurut aku. Percaya diri atau pede itu harus banget. Kalian harus memiliki itu di dalam diri kalian gitu. Tanamkan di pikiran kalian kalau kalian tuh bisa, mampu. Yang lain bisa, aku juga pasti bisa gitu. Nah, yang keempat, cari rumah sakit yang mendukung VBAC. Nah, ini bener banget. Apakah aku menemukan rumah sakit yang mendukung VBAC? Nanti aku akan share ya di video berikutnya, maksudnya pada saat aku melahirkan VBAC seperti apa, karena dramanya sangat banyak, sangat panjang, dan ya ada suka dukanya. Nanti aku bakalan share tapi di video selanjutnya ya, karena di sini aku hanya akan cerita atau sharing tips sukses VBAC. Yang kelima, pilih provider atau dokter dan bidan dengan bijak. Provider, dokter dan bidan dengan bijak. Ini juga penting banget ya. Apakah aku juga sudah memilih dokter dan bidan dengan bijak? Nah, ini juga aku akan sharing pengalaman aku di video berikutnya ya, bukan di sini karena ini aku akan sharing tips-tipsnya aja. Oke. Yang keenam, sembuhkan dahulu trauma sebelumnya gitu. Jadi karena aku itu udah punya keyakinan kalau aku mampu, aku bisa. Jadi sejauh aku melahirkan anak kedua, aku tuh nggak punya ketakutan sama sekali. Melahirkan normal itu sesusah apa, sesulit apa, akan sesakit apa. Jadi nggak ada sama sekali trauma di dalam diri aku dari aku memutuskan untuk hamil anak kedua. Jadi emang dari awal aku udah sangat-sangat yakin gitu kalau aku bisa, aku mampu. Jadi trauma itu sama sekali nggak ada sih pada saat aku memutuskan untuk hamil anak kedua. Oke. Yang ketujuh, jalani pola makan sehat. Ini bisa dibilang aku terapin nggak terapin sih. Karena aku kadang masih suka bandel gitu. Kadang-kadang kalau lagi pengen banget masih makan Indomie gitu, meskipun nggak boleh, tapi ini sekali-sekali aja ya, bukan berarti aku makan Indomie terus menerus gitu. Jadi pola makan sehat ini wajib sih, cuman aku nggak bener-bener menerapinnya ya. Nah, yang kedelapan itu mengikuti senam hamil atau yoga prenatal untuk menyiapkan fisik dan mental. Ini juga penting banget karena aku udah komit dengan diri aku sendiri kalau aku tuh harus melahirkan dengan normal. Makanya aku tuh bisa dibilang ngikutin saran ini juga, karena banyak juga kan
yang nyaranin untuk senam yoga atau yoga prenatal ya namanya ya. Jadi aku tuh tiap pagi selalu menyempatkan waktu minimal 15 menit untuk yoga gitu deh. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya manfaat dari yoga itu sendiri, karena emang buat aku sendiri sangat-sangat bermanfaat dan aku ngerasain sendiri. Nah, yang ke-9, rutin berlatih nafas. Ini juga aku ngelakuin banget ya. Jadi kayak berlatih nafas, aku tuh ngikutin dari YouTube. Aku segala macam itu yoga, aku tuh cari tahu dari YouTube, dan berlatih nafas juga aku cari tahu atau nonton dari YouTube. Nah, yang ke-10, dukungan suami dan keluarga sangat berarti. Ini juga sangat-sangat benar ya, penting juga ya. Makanya suami aku sendiri, dari aku memutuskan atau bilang kalau aku tuh pengen lahiran normal, itu dia sangat-sangat mendukung, sangat support. Makanya pas aku lagi yoga, dia tidak akan mengganggu sama sekali, dan mengganti peran aku, tugas aku untuk mengurus anakku yang pertama, kasih makan, mandi dan sebagainya gitu. Itu sangat penting. Yang ke-11 itu jaga diri, jaga pikiran. Itu bener banget. Jadi selama aku masa-masa hamil yang kedua itu, sama sekali aku tuh nggak ada mikir yang aneh-aneh sih, untungnya. Karena udah yakin aja gitu kalau aku bisa, nggak tahu kenapa. Jadi ketakutan itu pun sama sekali nggak ada. Yang ke-12 atau yang terakhir itu adalah baca kisah-kisah inspiratif dari bunda-bunda atau mami-mami yang berhasil dalam VBAC. Ini bener banget. Aku tuh waktu zaman-zaman hamil yang kedua itu, aku tuh rajin banget nontonin YouTube konten-konten yang inspiratif gitu dari bunda-bunda atau mami-mami yang emang sukses VBAC. Aku tuh tontonin semuanya, aku tontonin. Kayak ini nih, kalau misalnya bunda atau mami lagi pengen VBAC gitu kan, ya bisa nih, salah satu video yang aku bagikan ini adalah salah satu tips bunda untuk bisa dikuatkan gitu, atau saling menguatkan. Jadi kayak kalau misalnya kita nontonin video-video inspiratif dari ibu-ibu yang udah sukses VBAC gitu kan, kita merasa kayak dikuatkan lagi, terus ngerasa nggak sendiri. Kalau aku sendiri sih begitu sih perasaannya. Makanya aku tuh makin semangat VBAC setelah nonton video-video dari ibu-ibu yang emang udah lebih dahulu sukses VBAC gitu. Ini penting banget sih menurut aku, karena dengan kita banyak nonton, dengerin kisah-kisah mereka yang sukses, semakin membuat kita semangat gitu. Itu aja tips dan caraku sukses VBAC yang bener-bener aku terapin banget dari informasi-informasi yang aku cari tahu gitu kan. Dan itu kalian wajib banget sih cari-cari informasi sebanyak-banyaknya supaya kalian tuh makin pede untuk melakukan VBAC gitu. Nanti aku bakalan sharing proses saat aku melahirkan normal di video berikutnya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya supaya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang informatif dan pastinya bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.